Halo Taurus, ini adalah prediksi karir dan keuangan untuk Taurus di bulan Agustus 2020 ya. Ini adalah general reading, mungkin tidak cocok untuk semua Taurus, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Cek Moon Rising Venus kamu ya. Aku sudah berikan linknya untuk cek Moon Rising Venus kamu di Cafe Astrologi. Lihat description box di bawah ya. Ada dua kartu buat Taurus, yaitu Isolation dan Healing. Nah, aku melihat nih sini mungkin keuangan kamu saat ini lagi butuh healing ya, lagi butuh diperbaiki gitu ya. Isolation ini bisa berarti adalah melindungi aset kamu dari orang-orang atau dari pihak yang bisa merugikan kamu, melindungi usahamu ya. Dan ini bisa juga artinya adalah kamu saat ini membutuhkan healing untuk usaha kamu ya. Usaha kamu mungkin lagi mandek atau lagi perlu peningkatan ya. Jadi jauhkan atau istilahnya isolation ini, jauhkan diri kamu dari orang-orang atau partner bisnis mungkin ya yang sekiranya mereka itu merugikan. Cek dan dicek lagi kalau ada orang yang ingin partneran sama kamu atau ngajak berbisnis dengan kamu. Cek lagi apakah orang itu bisa dipercaya, apakah orang itu jujur, apakah dia punya kualitas yang baik dalam bisnisnya, dalam karirnya ya, supaya kamu gak kena tipu ya kan. Dan hati-hati dengan bujuk rayu ya. Kadang-kadang kita sudah diiming-imingi dengan keuntungan lebih dahulu. Nah, hati-hati juga hal seperti itu ya. Nah, kalau kamu membutuhkan healing untuk keuangan kamu saat ini ya, kamu bisa personal reading dengan aku. Nanti nomornya aku kasih di description box. Belibet. Oke, ini adalah 5 kartu Lenormand untuk Taurus. Mari kita lihat lagi lebih dalam. Kamu mendapatkan Moon, Stars, House, Stork, dan Side. Wah, sebenarnya semua kartunya bagus nih, cuman ada Side di pinggir. Nah, mungkin inilah yang tadi berhubungan dengan kartu Isolation ya. Artinya kamu mesti menebas atau memotong atau cut, menyingkirkan atau memutuskan ya dengan orang-orang tertentu yang sekiranya nanti tidak menguntungkan bisnis kamu ya, termasuk ya partner kerja ataupun bahkan karyawan kamu yang mungkin tidak produktif di perusahaan kamu ya, tidak membawa keuntungan ya. Mau tidak mau kamu harus seleksi lagi ya, supaya tidak menjadi beban bagi perusahaanmu. Nah, coba kita lihat di kartu yang paling kiri ada Moon lalu ada Stars. Ini bagus sekali sebenarnya ya. Moon itu menggambarkan suatu cita-cita, impian, harapan, intuisi ya. Dan Stars adalah kesuksesan ya, visi ya. Di sini aku melihat bahwa visi kamu, tujuan kamu, kesuksesan kamu bisa kamu raih dengan kamu menggunakan intuisimu ya Taurus. Jadi dalam bisnis kita tidak hanya membutuhkan yang namanya ilmu manajemen atau ilmu dagang. Kadang-kadang kita tidak punya ilmu dagang, ilmu manajemen, tetapi kita bisa berbisnis. Kenapa? Karena ada orang yang pakai intuisi. Nah, intuisi itu pentingnya di situ. Termasuk mengenali apakah seseorang itu jujur atau enggak, ya kan? Ada orang ini mau joinan sama kamu atau pegawai kamu ya, misalnya kamu punya bisnis. Nah, apakah seseorang itu jujur atau enggak? Kamu bisa ngelihatnya juga, kamu ngerasainnya juga pakai intuisimu. Apakah kamu mau membuat proyek apa yang mau kamu buat, bisnis seperti apa, kamu mau menjalankan ide apa, berhasil atau tidak, kadang-kadang itu juga pakai intuisi. Jadi jangan hanya pakai dalam bisnis, jangan hanya memakai
ilmu-ilmu bisnis yang sudah ada aja, tapi juga harus pakai intuisi kamu ya, karena sebenarnya intuisi inilah yang sebenarnya kadang-kadang memang intuisi ini seperti nggak nalar ya, tapi ini yang bisa membuat jalan bagi kamu ya. Kamu membuat keputusan, harus membuat keputusan. Kadang-kadang kamu kalau dengan logika nggak bisa jalan, tapi dengan intuisi kamu bisa menemukan jalannya ya. Nah seperti itu. Di tengah ada house. House ini aku artikan sebagai usaha kamu ya, karena kita membaca karir dan keuangan ya. Usaha kamu atau kantor kamu, perusahaan kamu bisa, kantor kamu bisa ya di tengah ini. Nah sebenarnya pekerjaan kamu saat ini bagus sekali, karena di kirinya itu ada stars gitu. Tetapi karena di kanannya itu ada stork yang juga ada perubahan ya, suatu perubahan, suatu movement, pergerakan. Nah di sini aku melihat walaupun kondisi pekerjaan kamu, karir kamu saat ini settle, saat ini cukup mapan, tetapi di dalam batin kamu sepertinya ada, kamu menginginkan perubahan gitu. Dan atau karena ini general reading, aku membaca beberapa kemungkinan ya. Saat ini di perusahaan kamu, di tempat kamu bekerja ataupun usaha kamu sendiri, akan ada perubahan, akan ada suatu movement, gerakan, transformasi, atau apa ya istilahnya, ada perubahan sesuatu ya. Mungkin ini ada restrukturisasi atau pergantian formasi pegawai seperti itu ya, atau juga perubahan di manajemen. Nah untuk karirmu pribadi ini juga akan ada perubahan tertentu ya. Perubahannya seperti misalnya kamu menginginkan karir yang lain, pekerjaan yang lain, ini mungkin kamu bisa di situ kamu bisa melakukan leap, tapi di sini hati-hati, karena di depan itu ada side ya. Di depan itu ada di paling kanan itu ada side atau ada sabit ya. Sabit ini energinya sebenarnya kurang positif ya, sesuatu yang istilahnya sesuatu yang warning ya, warning untuk kamu ya. Ini warning supaya kamu hati-hati kalau memang kamu menginginkan perubahan, merubah usaha kamu, berubah pekerjaan, melakukan restrukturisasi atau perubahan manajemen atau perubahan apapun, kamu harus hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati nih kayaknya banyak musuh ini ya, seperti tadi isolation, artinya ada lingkungan atau orang-orang yang mungkin tidak selaras atau tidak menguntungkan untuk bisnis kamu. Kamu harus hati-hati memilih beberapa orang. Kalau memang harus ada beberapa karyawan di perusahaan kamu yang mesti kamu keluarkan misalnya, iya kamu harus memilihnya juga dengan hati-hati. Kalau kamu memang ingin bisnis lain, melebarkan sayap seperti stork ini ya, melebarkan sayap misalnya, kamu menginginkan usaha di bidang lain, kamu pun harus hati-hati. Cek untung rugi dulu, pelajari dulu dengan mendalam, karena kalau tidak nanti justru akan berbuah kerugian. Karena sebenarnya saat ini kalau 3 kartu yang di kiri itu memperlihatkan bahwa bisnis kamu ini udah settle, pekerjaan karir kamu saat ini udah settle, udah bagus gitu. Cuman karena kalau kamu benar-benar ingin ada yang berubah, ada sesuatu yang baru, ya itu sah-sah saja. Cuman mesti hati-hati bener apa yang supaya tidak berbuah nanti justru malah merugikan kamu ya. Maunya ada perubahan tapi malah merugi. Maunya misalnya kamu, aku pengen ganti pekerjaan nih ya kan, kamu meninggalkan pekerjaan yang lama, tapi justru di pekerjaan yang baru itu kamu malah merugi, kamu malah ternyata lebih bagusan pekerjaan yang lama. Nah seperti itu. Jadi banyak pertimbangan ya, hati-hati dalam melangkah. Terus tadi ada healing ya di depan. Nah
mungkin di beberapa kamu ini memerlukan uh, perubahan ini karena kamu membutuhkan healing dalam proses karirmu ya. Healing di sini juga berarti bahwa ada perubahan di dalam kantormu, tempat kamu bekerja atau usahamu ini yang mungkin justru kelihatannya malah kalau dilihat itu seperti kesialan atau ketidakberuntungan ya. Lihat si side ini ya. Side ini sabit itu untuk memanen ya, untuk memanen sebenarnya. Kalau dalam arti positif ini adalah waktunya, bisa dikatakan ini kamu saatnya panen gitu. Tapi kalau dari sisi negatifnya, dia adalah suatu energi yang memotong, mengakhiri kehilangan yang sangat cepat ya, seperti itu. Jadi mungkin saat ini kalau ada perubahan besar-besaran dalam pekerjaan kamu, misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau kamu harus memecat banyak karyawan, atau ada restrukturisasi di kantor tempat kamu bekerja dan kamu malah terlempar dari kantormu, mungkin pindah posisi seperti itu. Sebenarnya ini adalah healingnya ya, healing yang sedang terjadi untuk karir dan keuanganmu. Jadi jangan diterima sebagai sesuatu yang langsung negatif atau kesialan. Mungkin itu adalah blessing in disguise ya. Aku akan ambil 2 kartu lagi yang untuk menjelaskan side ini apa ya. Oke, ini 3 kartu untuk menjelaskan side tadi. Ada bird, mountain, dan bear. Kelihatannya nih beberapa Taurus bakalan tantangannya adalah satu adalah teman kerja ya, gosip mungkin di tempat kerja, atau omongan yang kurang bermanfaat gitu ya di tempat kerja, sehingga ini menghambat kamu karena ada mountain di tengah-tengah itu. Ada sesuatu yang stuck atau hambatan atau tantangan. Tantangan lainnya adalah ini bear. Bear ini bisa atasan kamu, bos kamu ya, atau sosok seorang yang punya jabatan ya, pemimpin, punya jabatan, punya kuasa, seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kamu ya. Mungkin saat ini di kantor kamu lagi banyak gosip yang kurang sedap mungkin ya. Nah, ini tadi mengapa ada isolation di depan ya, isolasi. Jadi hindarkan diri kamu dari orang-orang ini gitu. Kadang-kadang orang yang banyak ngomongnya, tong kosong berbunyi nyaring ya. Omongnya banyak tapi kerjanya nggak benar gitu, nggak ada pekerjaannya, kerjaannya dia cuman bergosip aja setiap hari. Nah, kalau ada kumpulan orang-orang ini di kantor kamu, hindari mereka ya, karena ini nggak ada untungnya gitu, nggak produktif dan menghambat ya. Seperti mountain ini hambatannya adalah ini. Hindarkan juga dirimu dari gosip. Jangan bergosip juga kamunya gitu. Jangan kamunya sendiri jangan bergosip, jangan menyebarkan kata-kata atau omongan atau berita yang tidak benar gitu, karena itu akan memperkeruh suasana di pekerjaan kamu nanti. Terus juga di sini karena tweet ini ya, si burung ini juga artinya sosial media. Sebenarnya kamu bisa menggunakan sosial media untuk pekerjaan kamu atau karir kamu itu, tapi benar-benar hati-hati ya. Kalau kamu mau menggunakan sosial media, cek bagaimana caranya, pelajari benar, jangan sampai salah posting, jangan sampai salah omong. Sekarang banyak orang yang salah ngomong di sosmed dan akhirnya masuk penjara. Nah, itu hati-hati benar ya. Nah, kalau bear ini adalah aku artikan sebagai inner ya. Kamu perlu menjadi seperti bear ini ya. Kamu perlu menjadi kuat, menjadi seorang yang powerful gitu ya. Tegas ya, diperlukan ketegasan, diperlukan keberanian dan sikap pantang menyerah untuk kamu mendaki gunungmu ini ya. Taurus, aku tidak melihat apa ya, di sini memang ada hambatan, tetapi sebenarnya
kamu pasti bisa melewati ini, karena aku melihat juga kekuatan di dalam diri kamu sebenarnya. Jadi walaupun ada gunung ini, tapi kalau inner kamu, batin kamu sekuat bear ini ya, yang memiliki energi yang besar, maka kamu akan bisa melewati gunungmu, hambatanmu ini. Oke Taurus, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan kamu. Komen kalau resonate dan jangan lupa di like, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe buat yang belum subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.